Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi K3 Rumah Sakit Indonesia. Sobat Safety, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mengimplementasikan penilaian Fire Safety Risk Assessment di rumah sakit kita. Kita lanjut kembali sesuai episode sebelumnya, yaitu tentang kita melakukan FSRA di ruang gas medis ICU. Ya, ini contohnya. Berikutnya kita masuk pada peringatan bagi orang lain adanya kebakaran. Nah, itu di atas kita sudah checklist, maka kita harus melakukan penilaian di lapangannya. Lihat, oh ternyata belum ada cara untuk memperingatkan bagaimana memberitahukan ke orang lain bila ada kebakaran di lokasi yang kita asesmen, dalam hal ini ruang gas medis ya. Untuk itu perlu alur komunikasi kemana saja yang harus diberitahukan kepada seluruh manajemen kedaruratan gedung dan korporat. Selanjutnya kita lihat tentang item di penilaiannya, itu tentang memanggil layanan pemadaman internal dan eksternal. Nah, kita lakukan penilaian ya, setelah kita checklist daftar periksa, sekali lagi kita harus melakukan penilaian di lapangan. Itu ternyata belum ada nomor atau alat komunikasi untuk memanggil dengan cepat layanan pemadaman baik dari internal rumah sakit maupun dari eksternal rumah sakit. Nah, untuk itu perlu adanya nomor Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah, dan pemadaman internal rumah sakit itu sendiri yang tertera, harus dibuat tertera dan jelas di luar ruangan gas medis sehingga bisa dilihat dengan cepat nomor-nomor yang bisa dihubungi. Kemudian daftar periksa selanjutnya itemnya yaitu tentang memadamkan api kecil dan menghentikan penyebaran. Nah, apabila sekali lagi kita contreng daftar periksa itu, maka kita lakukan penilaian di lapangan. Ternyata belum tersedianya APAR dan petugas medis belum bisa menggunakan APAR. Nah, ini berarti perlu disediakan APAR dan melatih petugas gas medis menggunakan alat pemadam api ringan tersebut. Kemudian kita masuk pada daftar periksa bagaimana orang akan keluar. Nah, nanti sekali lagi dilihat pada daftar periksa FSRA yang sebelumnya ada tulisan bagaimana orang akan keluar. Nah, item yang harus kita lihat dinilai yaitu rute jalan keluar. Nah, ini setelah kita meninjau lapangan di gas medis, ternyata belum ada penandaan rute ya, atau jalur evakuasi. Perlu diberikan penandaan berarti yang jelas arah dan rute jalur keluar dari ruangan gas medis ICU tersebut keluar. Nah, jadi temuan sederhana, disesuaikan dengan lapangan. Setelah penandaan, maka item berikutnya yaitu bagaimana menemukan jalan keluar bila terjadi kebakaran di dalam ruang gas medis tersebut. Nah, itu kita lakukan penilaian juga di lapangan. Ternyata ditemukan tanda exit itu di atas pintu keluar tidak menyala ya. Bila dalam keadaan gelap atau lampu dimatikan, kebakaran di lokasi di gas medis tersebut itu dia tidak menyala. Nah, perlu pemasangan tanda exit di atas pintu keluar yang menyala sehingga dapat dilihat dengan jelas, terutama bila dalam keadaan gelap. Kemudian item berikutnya itu peralatan keselamatan gas ya, petugas gas medis yang bila terjebak. Nah, itu kita lihat di lapangan, oh ternyata sudah ada alat keselamatan yaitu berupa Evaklus dan SCBA untuk masuk ke lokasi apa asap bila ada asap yang terbakar di ruang gas medis. Item berikutnya itu petugas bisa menggunakan alat keselamatan tersebut di atas. Nah, kita nilai, kita lihat di lapangan penilaian ada data latihan rutin ternyata penggunaan alat keselamatan Evaklus di atas yang disediakan. Nah, jadi checklist yang ini itemnya sudah dilakukan, artinya 2 ya, peralatan keselamatan dan petugas bisa menggunakan keselamatan sudah dilakukan. Kemudian Sobat Safety kita masuk kepada tahap 4. Jadi tahap 1, 2, 3 sudah kita lakukan, maka masuk ke tahap 4. Ya. Tahap 4 ini yaitu
Pertama, daftar periksanya itu pencatatan temuan dan tindakan yang dilakukan. Jadi, catatan temuan daftar periksa FSRA di yang tahap 1, 2, 3 itu dikumpulkan dan ditulis apa yang harus dilakukan dan waktu penyelesaiannya baik jangka pendek, menengah, dan panjang itu harus dibuat. Jadi kan setiap item yang di atas tadi sudah kita buat solusi sederhananya. Jadi misalnya, belum ada halangan jalur jalan keluar, berarti dibersihkan tindakannya. Ya, nah ini harus dicatat semua dari tahap 1, 2, 3 itu. Sehingga kita harus membuat dari catatan itu jangka pendek apa yang dilakukan, jangka menengah, dan jangka panjangnya apa yang harus dilakukan. Nah, item yang di atas kita bahas sebelumnya, untuk jangka pendek itu kita nanti bagi sesuaikan dengan rumah sakitnya masing-masing, kemampuan rumah sakitnya masing-masing. Tentunya mengenai rencana apa yang harus dilakukan bila terjadi kebakaran. Ini daftar periksa berikutnya ya untuk tahap 4. Nah, di sini kita melakukan penilaian. Jadi bila terjadi kebakaran, itu apa yang harus dilakukan mulai dari orang yang menemukan, memadamkan, kemudian mengevakuasi bila diharuskan ya, terus melakukan evakuasi. Nah, di sini menunjukkan bahwa perlu prosedur dan siapa melakukan apa. Nah, jadi sekarang pada tahap 4 ini, setelah semua temuan dikumpulkan, ternyata perlu prosedur, maka kita harus menyiapkan prosedurnya. Tahap berikutnya untuk daftar periksa yang tahap 4 ini yaitu tentang diskusi dan staf tentang rencana kedaruratan kebakaran. Nah, ini kita lakukan penilaian juga di tahap 4 ini. Kita lihat dari temuan yang dibuatkan rencana darurat, itu bila terjadi kebakaran, itu prosedurnya di atas sudah kita siapkan itu seperti apa. Nah, ini kita lihat apakah prosedur di atas itu didiskusikan ya dengan staf di gas medis itu dan disepakati serta mampu laksana. Jadi prosedurnya sudah dibuat tadi di atas, maka kita lihat apakah ini didiskusikan, karena prosedur tidak mungkin tidak diskusikan dengan staf di gas medisnya sendiri. Karena mereka yang akan melakukan, jadi harus diskusikan dan mampu laksana. Periksa berikutnya yaitu semua staf itu harus terinformasi dan terlatih memadamkan api. Nah, di sini kita lihat ya, kita nilai di tahap 4 ini semua resiko kebakaran yang ada di atas tadi itu diinformasikan dengan jelas ke seluruh staf, dan staf harus terlatih memadamkan api dengan peralatan yang ada. Nah, berarti di sini perlu jadwal dan absensi staf bahwa benar-benar telah ikut pelatihan. Nah, ini harus kita kumpulkan nih di tahap 4 ini. Jadi jadwal dan absensi staf yang benar-benar telah ikut pelatihan pemadaman api dan capaiannya tentang kemampuan staf dalam memadamkan api itu sendiri harus ada. Nah, jadi di tahap 4 ini sudah ada muncul nih tentang semua staf ini, absensinya, jadwal pelatihannya yang sudah melakukan, dan kira-kira dari jumlah staf yang di gas medis itu berapa persen yang sudah mampu melakukan atau terlatih dalam memadamkan api. Ini harus jelas. Kemudian daftar periksa berikutnya tentu staf yang dilatih untuk melatih staf yang lain. Nah, di sini kita akan melihat ya, menilai di daftar periksa ini bahwa menunjuk staf yang dilatih. Jadi apakah di gas medisnya ICU ini yang kita nilai ini ada staf yang sudah dilatih untuk melatih staf yang lainnya, ya, baik terkait dengan risiko kebakaran maupun memadamkan api secara rutin. Jadi kita harus melatih salah satu staf untuk melatih temannya, karena ini kan harus berkelanjutan. Nah, ini harus kita lihat staf yang dilatih untuk melatih staf. Kemudian daftar periksa berikutnya di tahap 4 yaitu peran masing-masing staf bila terjadi kebakaran. Nah, ini yang akan kita lihat. Semua staf harus memiliki peran bila terjadi kebakaran dan dibuatkan catatan capaian kemampuan staf tentang perannya. Nah, ini berarti kita bicara tentang emergency response plan di gas medis itu sendiri. Karena kita harus tahu kemampuan stafnya itu sampai di mana bila terjadi kebakaran. Tadi kan di atas sudah ada prosedurnya. Nah, kita buatkan emergency response plan-nya
seperti apa. Bila terjadi kebakaran, apa, melakukan apa. Nah, itu kita harus tahu seberapa besar kemampuan staf di gas medis itu memainkan perannya. Kemudian daftar periksa berikutnya menunjuk orang untuk berkonsultasi. Nah, jadi di ruangan lokasi gas medis itu semua staf yang bekerja di situ, apakah dia ada orang yang bisa ditunjuk untuk berkonsultasi? Nah, ternyata ada pada penilaian kita di gas medis. Karena ini contohnya di rumah sakit kami, jadi ada Fire Safety Manager di RSCM itu sebagai tempat untuk berkonsultasi. Kemudian orang yang daftar periksanya berikutnya orang yang menjadi tempat untuk berkonsultasi. Jadi di sini yang dimaksudkan bahwa orang di atas tadi itu selalu dilibatkan. Setiap membuat perencanaan ya, mulai dari tahap 1, 2, 3, 4 ini itu harus terlibat dia tentang perencanaan terkait dengan risiko kebakaran di ruang gas medis ICU tersebut. Jadi jangan sampai dia tidak dilibatkan, nanti tidak tahu. Ya. Nah, ini akan beresiko buat teman-teman di dalam hal ini di ruang gas medis tersebut. Kita masuk tahap 5, jadi tahap 4 selesai, penilaian dan dokumennya disiapkan, ya berarti sudah selesai nih. Kita masuk ke tahap 5. Tahap 5 ini yaitu tentang review, ulasan dari apa yang kita sudah lakukan di tahap 1, 2, 3, dan 4. Nah, daftar periksanya itu selalu bertanya, sudahkah? Ya, sudahkah? Kan ini di akhir nih tahap 5 kan? Sudahkah? Karena ini adalah hasil dokumen akhir kita. Yaitu sudahkahnya itu apa? Sudahkah membuat perubahan dalam bentuk fisik di dalam maupun di luar gedung. Jadi dari hasil temuan dan kegiatan di atas, sudahkah kita membuat perubahan? Ya. Sesuai dengan di atas tadi ya, temuan-temuan di tahap awal ya. Seperti misalkan, jalur evakuasinya terhalang, sudahkah dibersihkan? Ya. Nah, ini harus sudah masuk di review tahap 5. Ya, harus dinilai ya. Kalau kita berani mencontreng di daftar periksa ini, kita contreng berarti sudah apa aja. Ya. Kan udah ada datanya di atas. Jadi jangan kita buat pusing karena di atas itu sudah kita lakukan tindakan-tindakan. Nah, ini kita pindahkan dari review ini. Kita ulas lagi, sudah. Ya. Kemudian ini maksudnya yaitu semua catatan ya, temuan di tahap awal itu harus dilakukan tindak lanjutnya. Ya. Jadi baik jangka pendek, menengah, panjang itu perlu dibuatkan. Jadi dipindahkan dari 1, 2, 3, 4 tadi di ulasan ini sudah jelas, sudah ada tindak lanjutnya baik jangka pendek, menengah, panjang, kemudian dibuatkan timetable-nya, terus dibuatkan programnya, kegiatannya apa. Contohnya misal strategi improvement program. Di situ kan jelas capaiannya apa, kemudian waktunya siapa, dan PIC-nya siapa. Nah, ini di ulasan ini harus sudah ada itu penilaian itu. Sehingga tahap 1, 2, 3, 4 terakhir di tahap 5 kita menyelesaikan nanti fire safety assessment-nya, daftar periksa diconteng, dan dokumennya sudah lengkap. Kemudian daftar periksa berikutnya untuk tahap 5 itu, sudahkah mengalami atau nyaris terjadi kebakaran. Nah, kebetulan pada penilaian contoh ini di gas medis kita belum pernah terjadi. Jadi tidak ada dokumennya karena memang belum pernah terjadi. Kemudian sudahkah merubah cara kerja prosedur. Nah, jadi ini isinya yaitu tentang pada saat kita lakukan penilaian di gas medis itu, kita lihat apakah semua perencanaan prosedur yang dibuat itu harus dikerjakan atau dilakukan observasi berkala. Jadi prosedur-prosedur yang dibuat ya, baik temuan di atas tadi tahap 1, 2, 3, 4 dan masuk ke 5 ini, prosedurnya itu sudahkah dirubah dan dikerjakan ya. Dan ini harus diobservasi secara berkala, pelaksanaan perubahan cara kerja prosedur yang dibuat dan disepakati ini harus diobservasi ya, karena kita bertanya pada checklist ulasan ini, sudahkah berubah cara kerja. Nah, kalau kita contreng sudah, berarti kita harus ada lihat kan, diobservasi sudahkah prosedurnya dikerjakan. Kemudian daftar periksa berikutnya itu menyimpan bahan kimia dan zat berbahaya. Nah, pada saat kita penilaian di lapangan di gas medis ini, itu hanya memerlukan membersihkan ruang gas medis dari bahan kimia dan zat berbahaya karena memang tidak diperlukan. Jadi kalau ada
memang harus dibersihkan. Nah, kemarin di temuan atas kan ada karet ya, cat, vernis. Nah, itu harus dibersihkan. Jadi di sini menunjukkan bahwa memang tidak perlu diperlukan zat kimia berbahaya di rumah gas medis tersebut. Jadi sederhana. Jadi kita checklist, kita bersihkan. Nanti sudah dibersihkan. Sudahkah menyimpan bahan dan zat berbahaya ini? Arti maksudnya ya kita bersingkirkan. Kalau memang diperlukan ya harus kita simpan di tempat yang aman ya. Tapi karena tidak diperlukan di gas medis, harusnya dibersihkan. Jadi ini bisa dikerjakan. Kemudian dia daftar periksa berikutnya di review ini merubah stok secara signifikan. Artinya di gas medis tidak ada temuan. Kemarin di tahap 1, 2, 3 itu kan tidak ada temuan. Jadi jumlah stok gas medis yang berlebih tidak ada. Jadi memang sesuai ya kan. Nah, berikutnya merencanakan pelatihan rutin berdasarkan temuan FSRA ini. Nah, ini kita lakukan penilaian, yaitu membuat jadwal setiap tahun untuk berlatih apa yang harus dilakukan ya untuk mencegah kebakaran, dan bila terjadi kebakaran berdasarkan temuan daftar periksa FSR kita yang di atas, yang tahap 1, 2, 3 di ruang gas medis. Jadi jangan melebar. Jadi apa yang ditemukan di atas tahap 1, 2, 3, 4 itu sudah ada kesimpulan, dan 5 ini review, itu dilakukan pelatihan rutinnya. Terkait apa tadi ya, pencegahan kebakaran, terus bila terjadi kebakaran itu ngapain. Jadi sahabat safety jangan terlalu meluas ya, karena disesuai penilaian yang ada aja di rumah sakit atau dalam hal ini ruang gas medis yang kita nilai. Demikian, jadi sudah tahap 5 sudah selesai, sudah batas review. Jadi review ini mengulas aja dari yang tahap 4. Jadi pertanyaan sudahkah. Nah, jadi kalau sudah ya berarti sudah ada bukti dokumennya. Yang penting itu pada saat kita melakukan penilaian di review tahap 5, kalau kita conteng berarti sudah ada bukti dokumennya. Jadi sobat safety, kita tidak bisa melakukan penilaian atau assessment dalam menggunakan fire safety assessment ini hanya kita dari meja saja, kita contreng kira-kira. Nah, ini nanti kalau memang ini sebenarnya tidak sesuai dengan lapangan yang dinilai, nanti pada saat membuat perencanaan baik pencegahan ataupun penanganan kebakarannya dalam hal ini di ruang gas medis, nanti salah arahnya. Nah, jadi sebenarnya fire safety risk assessment ini kalau kita sudah nilai dan kita punya bukti dokumen, maka ini sebenarnya tinggal dipindahkan itu menjadi plan untuk tahun berikutnya di rumah sakit kita. Dalam hal ini contohnya gas medis ya, plan khusus di gas medis. Jadi plannya jangan kemana-mana, sesuai dari assessment. Nanti tahun berikutnya kan kita lakukan penilaian lagi tentang perubahan. Jadi fungsi fire safety risk assessment atau assessment itulah yang akan membuat bahan kita untuk membuat perencanaan tahun berjalan. Nah, jadi kita jangan membuat suatu plan yang tidak sesuai dengan kondisi di rumah sakit kita. Sobat safety, jadi tahap 1, 2, 3, 4, 5 sudah, contohnya sudah. Nah, sekarang mari sobat safety lakukan fire safety risk assessment di rumah sakit masing-masing. Jadi saran kami berdasarkan pengalaman, kita mulai dari yang sederhana. Jadi jangan berpikir yang terlalu luas. Nah, kalau melihat contoh yang sudah kita berbagi ini, jadi sebenarnya fire safety risk assessment itu apakah untuk gedung atau untuk lantai, itu tinggal kita maunya seperti apa. Kalau fire safety risk assessment ini kita lakukan untuk suatu gedung, misalnya berapa lantai, bisa, tapi tentu dokumen dan checklistnya itu pasti temuannya akan banyak. Tidak ada masalah kalau kita mampu. Hanya saran saya sekali lagi, berdasarkan pengalaman, mulailah dari yang sederhana. Karena kenapa? Pada saat sobat safety melakukan identifikasi, melakukan observasi di lapangan, itu perlu latihan, perlu berlatih. Ya, tidak semua orang mampu begitu saja mengidentifikasi risiko kebakaran, ya. Tidak semua orang bisa langsung menemukan jalan keluarnya, karena itu perlu pengetahuan, perlu konsultasi terkait prinsip-prinsip tentang terjadinya kebakaran maupun penanganan kebakaran itu sendiri. Ya. Oke, demikianlah
Sobat Safety sudah selesai. Jadi bagaimana cara sederhana berdasarkan pengalaman kami melakukan fire safety risk assessment di rumah sakit, dan ini bisa digunakan juga untuk teman-teman di puskesmas ya. Sekali lagi jangan lupa berangkat selamat, bekerja selamat, pulang ke rumah selamat ya, dan sehat. Like, subscribe, share ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk berbagi pengalaman kita. Sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti episode berikut kita akan bicara tentang salah satu metode fire assessment lagi, yaitu fire safety evaluasi sistem ya. Fire Safety Evaluasi System (FSES). Itu salah satu metode assessment dalam menilai suatu gedung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.